Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Dan suatu hari Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala itu menasihatkan para muridnya tentang permasalahan kemuliaan dunia. Bahwa Abdullah bin Mubarak bilang kepada muridnya bahwa ada 4 hal yang jika engkau miliki, maka fala 'alaika ma fataka minad dunya. Seandainya 4 hal ini kamu miliki, maka apa yang terlewat dari harta dunia itu sebenarnya enggak terlalu masalah. Kenapa? Karena memang 4 hal inilah yang kunci dari kemuliaan dunia sesungguhnya. Maka para muridnya bertanya, apa itu kunci kemuliaan dunia? Maka peganglah 4 hal, kata Abdullah bin Mubarak. Yang pertama, sihhatul hadits. Jika berbicara, maka berbicaralah yang jujur. Kemudian yang kedua, itu adalah hifdzul amanah. Ketika diberikan amanah, tolong dijaga. Tolong dijaga. Kemudian yang ketiga, itu adalah husnul khuluq. Berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan yang keempat, itu adalah iffatut ta'am. Jangan sampai ada makanan dari rezeki yang haram. Sehingga ini merupakan 4 hal yang apabila kita pegang, maka sesungguhnya kemuliaan dunia kita itu dihitung atau terhitung dari 4 hal ini. Apakah ketika kita berbicara, kita sanggup untuk selalu bersikap jujur? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian itu semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian itu berkatalah dengan perkataan yang lurus. Jadi jangan yang bohong-bohong, jangan yang dusta-dusta. Dan kemuliaan dunia seseorang ketika dia sudah pernah ketahuan berdusta, itu akan berkurang. Bahkan bagi keluarga sendiri saja dia akan berkurang kalau misalnya ternyata dikenal reputasinya sebagai pembohong. Begitu juga dengan hifdzul amanah, menjaga amanah. Orang yang mungkin dia nggak punya apa-apa, tetapi kalau dia adalah orang yang sanggup untuk menjaga amanah, insya Allah reputasinya baik, martabatnya selalu dijaga, orang-orang selalu berkata yang baik tentang dia. Bahkan hifdzul amanah ini saja, orang kalau misalnya dia bukan orang Islam tapi amanah, itu orang-orang sampai, wah dia kok bisa begini, bukan Islam tapi amanah, kalau amanah jujur, wah itu dia luar biasa, luar biasa. Maka hendaknya kalau yang bukan Islam aja sampai begitu, maka tentunya kita yang Islam harus lebih semangat lagi untuk jujur dan untuk menjaga amanah. Yang ketiga itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini bahkan salah satu bisa dibilang simpul dari simpul-simpul kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bisa rizkikan kepada kita. Sehingga ketika seseorang itu bisa berakhlak dengan akhlak yang baik, maka insya Allah kemuliaan dunia pun juga akan didapat oleh dia. Dan yang terakhir, jangan sampai ada makanan dari rizki yang halal. Ya, tentunya ini sama-sama kita ketahui bahwa permasalahan nafkah atau mencari rizki yang halal, maka semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal pilihan apakah kita mau mengambil rizki tersebut dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Ketika kita tetap kekeh pokoknya mau yang halal-halal saja, maka insya Allah walaupun mungkin dapatnya ya menurut kita nggak seberapa, padahal ya menurut rizki Allah ya segitu, emang udah segitu bagiannya. Tetapi kemuliaan dunia seseorang dari situ dia akan mendapatkannya. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemuliaan di dunia. Dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kemuliaan di akhirat.
Dan kemuliaan di akhirat itu adalah ketika kita sanggup untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita amalkan ketika di dunia. Makanya ketika suatu hari bapak tua bertemu dengan Fudail bin Iyad, di mana bapak tua ini memiliki reputasi yang kurang baik di tengah-tengah masyarakat. Maka Fudail bin Iyad pun bertanya kepada bapak tua tersebut, "Pak, maaf, umur berapa nih Pak?" Maka kata si bapak, 60 tahun. Umur saya 60 tahun. Maka mendengar sudah 60 tahun, Fudail bin Iyad pun berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bapak tersebut tersedak. Bapak tersebut kaget, terkejut. Loh, kok malah mengucapkan kalimat yang harusnya itu merupakan adalah musibah. Maka sang bapak pun tahu bahwa Fudail bin Iyad ini sedang ingin menasehati dengan baik si bapak tersebut. "Pak, 60 tahun tapi maksiat sudah kebanyakan." Maka sang bapak tersebut sadar dan dia pun mengulang, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Iya, memang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Fudail bin Iyad, "Pak, tahu nggak artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un?" Ya, kita semua ini bakal mati dan akan dikembalikan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, memang seperti itu. Tapi kira-kira kandungannya, tafsirannya sudah tahu apa belum? Kalau itu sih belum. Gimana memang? Maka kata Fudail bin Iyad, karena sesungguhnya kalau kita memang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dikembalikan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang akan dikembalikan itu dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang namanya perjalanan itu akan ada tempat pemberhentiannya. Yang kalau kita sudah sampai di tempat pemberhentian, kita itu akan ditanya. Maka orang yang pintar itu adalah orang yang sanggup untuk mempersiapkan jawabannya. Kalau kita udah tahu bakal ditanya di tempat pemberhentian tersebut, maka siapkanlah jawaban. Sehingga kemuliaan kita di akhirat itu adalah bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkan, memberikan jawaban-jawaban terhadap hisab yang akan diadakan terhadap diri-diri kita. Sehingga kemuliaan dunia tadi kita sudah singgung, kemudian di akhirat kita singgung. Dan di antara hal itu semua mudah-mudahan dengan mempelajari Kitabul Janaiz kita selalu ingat dengan kehidupan akhirat, dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan kita semua orang yang menggapai kemuliaan dunia dan akhirat, dan juga kita meminta agar majelis kita ini dijadikan sebagai majelis yang penuh dengan berkah dan darinya kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk kepada permasalahan mengkafani, maka sedikit review saja. Ketika sudah selesai dimandikan, maka di sini penulis mengingatkan wa yuqassu syaribah, gitu. Maka kumis dipendekkan. Jadi jangan dicukur, kumis dipendekkan. Wa yuqallimu adfarahu, dan juga kuku dipotong. Wala yusarrihu sya'rahu thumma yunashshafu bi thawbin. Gitu. Kemudian jangan lupa untuk dikeringkan. Ya, tentunya selesai gitu ya. Dimandikan, pemandian selesai, kemudian kumis dipendekkan, kuku-kuku dipotong, dan untuk perempuan wa yudfaru sya'ruha thalathata qurun wa yusdaru wara'aha. Untuk perempuan maka disunahkan untuk rambutnya dikepang 3, kemudian diurai ke belakang. Wa in kharaja minhu syai'un ba'da sab'a husya biqutn fa illam yastamsik fa bitin hur. Kalau ternyata memang setelah dimandikan sebelum dikafani maka masih keluar dari dari duburnya atau dari depannya itu adalah sesuatu, kalau memang masih keluar maka lubangnya itu ditutup pakai kain kapas, ya, lubangnya ditutup pakai kapas.
Kalau memang kapasnya tipis bisa ditebelin supaya tempat pembuangannya itu udah tersumbat sehingga tidak ada lagi yang keluar. Tidak ada lagi yang keluar. Thumma yughassalul mahallu wa yuwaddah. Dan juga kemudian setelah ada yang keluar maka kita bersihkan. Setelah dibersihkan maka diwudukan kembali. Diwudukan kembali. Jadi ketika masih ada yang keluar, dibersihkan, diwudukan kembali, tetapi tidak perlu diulang mandinya. Jadi mandinya jangan diulang. Mandi jenazahnya udah selesai. Kenapa? Karena kalau memang dimandikan, ya masyaqqah gitu, repot dan tidak ada jaminan kalau nanti sudah dimandikan nggak akan ada lagi yang keluar. Karena memang ada sebagian jenazah kalau memang sudah 7 kali guyur, udah 7 kali prosesi ya pengguyuran dalam mandi jenazah masih keluar juga, walaupun perut tadi pas mandi udah ditekan-tekan biar keluar. Kalau memang masih keluar ini maka dikhawatirkan ini memang keadaannya keadaan khusus yang akan keluar terus, sehingga kalau memang udah selesai bahkan udah sampai 7 kali prosesi pengguyuran masih keluar juga, maka tinggal disumbat lubangnya, dibersihkan, diwudukan kembali, tetapi tidak perlu diulang mandi jenazahnya. Tidak perlu diulang mandi jenazahnya. Wa muhrimun mayyitun kahayy. Dan orang yang wafat ketika ihram maka dia layaknya orang hidup. Yughassalu bima'in wasidr, maka dia dimandikan dan dipakaikan daun bidara ataupun yang sejenisnya ya sama. Wala yuqarrabu tiban, tetapi dia tanpa pewangi. Jadi bedanya kalau yang wafat pakai kain ihram dia tetap dimandikan, cuma sesuatu yang sifatnya itu adalah pewangi, sabun, sampo, maka dia tidak dipakai. Parfum juga nanti sebelum ini jangan dipakai. Wada yughatta ra'suhu gitu, dan juga nanti jangan kepalanya itu jangan ditutup. Jadi memang ya udah seperti orang yang memakai kain ihram gitu ya. Nanti dengan pakaian ihramnya dan juga kepalanya jangan ditutup, tentu bagi laki-laki. Wala yughassalu syahidun. Adapun kalau misalnya yang wafat itu adalah orang syahid, mati syahid, maka dia tidak dimandikan. Dan syahid di sini ini adalah syahid dalam medan jihad. Sehingga syahid itu di dalam syariat Islam ada beberapa level. Ada yang syahidnya karena bukan sebab jihad fisabilillah, bukan medan perang. Kayak contoh man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang didatengin perampok kemudian dia berusaha untuk melawan perampok tersebut wafat, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam fahuwa syahid, dia maka syahid. Barang siapa yang mati tenggelam fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena sakit perut fahuwa syahid. Maka ini syahid yang levelnya itu di bawah. Kalau syahidnya itu bukan karena medan jihad, maka hukum wafatnya dan hukum dimandikan jenazahnya itu sama. Tetap dimandiin, tetap dikafani, dan seterusnya. Tetapi kalau misalnya ada medan peperangan, dan medan peperangannya ini karena memang membela agama Allah Subhanahu wa taala, satu kelompok membela agama Allah Subhanahu wa taala, yang satu kelompok lagi ini adalah untuk meruntuhkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, inilah dia jihad, yang kalau wafat di tengah tersebut maka syahid yang paling puncak. Maka syahid yang paling puncak yang seperti ini ketika wafat dia tidak dimandikan. Jadi langsung dikubur begitu aja, Terus noda-nodanya, pasirnya, darahnya itu kan kotor, Ustaz. Iya, itu kan kotor menurut penilaian manusia. Tapi menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala ya beda lagi. Dari satu tetes darah yang keluar aja dalam medan jihad, itu Allah Subhanahu wa taala sudah ampuni semua dosa-dosa. Baru satu tetes darah, Pak. Sehingga ketika orang yang syahid itu dikuburkan dengan yang begitu
ya dengan noda darahnya, dengan pasirnya, dengan kotorannya, itu adalah sebagai bentuk pemuliaan. Yang mana kalau nanti dia dibangkitkan di hari kiamat, dia dibangkitkan dengan keadaan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika saat itu di yaumul hisab, Allah Subhanahu wa taala ingin kasih tahu kepada seluruh manusia, inilah orang yang wafat membela kemuliaan saya, membela kemuliaan agama saya, membela kemuliaan kalimat saya. Makanya suatu hari Yunus bin Ubaid rahimahullah ta'ala itu pernah nangis. Yunus bin Ubaid ini adalah seorang ahli ibadah, ahli ilmu, ulama. Kemudian tatkala dia sudah sakit-sakitan, sudah mau wafat, nangis. Ya Allah, nangis. Muridnya pun juga bingung. Wahai imam, kenapa nangis? Kalau memang mau wafat, bekal insya Allah udah cukup. Kesolehan udah banyak, amal jariah udah siap mengalir, udah banyak. Maka kata Yunus bin Ubaid, sesungguhnya saya menangis karena ujung jari saya itu belum pernah terkena pasir fisabilillah. Jadi pasirnya aja Pak, itu udah jauh lebih mulia. Pasirnya aja, tanahnya, debunya. Ya kalau kata orang kena debu jihad aja belum. Itu aja udah jauh lebih mulia. Yang Yunus bin Ubaid aja dengan sekian banyak ibadahnya masih merasa sedih seakan-akan kurang. Kenapa? Karena ujung jari kakinya itu belum pernah tersentuh debu jihad fisabilillah. Sehingga ketika orang yang mati syahid dikubur begitu aja, jangan kita bilang masa kotor-kotor dikubur, masa ada noda-noda darah dikubur, masa ada tanah, pasir dan segala macam itu nggak dibersihkan. Ya udah jangan dibersihkan, itu kemuliaan buat dia. Supaya orang-orang tahu di dunia maupun di akhirat ini adalah orang yang rela untuk mengorbankan sesuatu yang paling dia cintai, diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yudfanu fi thiyabihi. Gitu. Bahkan orang yang mati syahid itu dikuburkan dengan pakaian yang sedang dia kenakan. Jadi kalau yang sebagaimana tadi dia kalau pakaiannya lusuh, udah kotor dan darah, nanah dan segala macam, ya udah dikubur dengan yang seperti tersebut. Kemudian wa in saqata min dabbatihi, ini terkait kalau misalnya kalau misalnya ada orang yang orang syahid yang jatuh, yang wafatnya itu karena memang jatuh dari dari hewan tunggangannya, maka dia la athara bihi au humila fa akal au qada baqa'uhu ghusila wa sulli alaihi. Gitu. Nah, ini ya diurus sebagaimana biasanya. Jadi kan yang namanya perang ya mungkin lagi ada fase istirahatnya. Ketika lagi fase istirahatnya, lagi makan, lagi minum, wafat. Nah, ini dihukumi sebagai orang biasa. Ya wafatnya biasa, artinya ya tetap dimandikan dan tetap dikafani. Seperti itu. Maka ini terkait tentang permasalahan memandikan jenazah, dan insya Allah kita akan masuk kepada proses berikutnya, yaitu proses mengkafani. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, yajibu kafanuhu fi malihi muqaddaman ala dayn. Maka hukum mengkafani itu wajib. Dan bahkan membeli kain kafan itu muqaddaman ala dain. Sehingga seseorang ketika dia wafat, maka dia meninggalkan harta. Nah, harta tersebut sebelum jadi harta warisan ada tanggung jawab yang memang dia harus tunaikan dulu, baru harta tersebut sah untuk dibagi kepada ahli waris. Sebelum tanggung jawab ini ditunaikan, maka harta tersebut belum bisa dibagi. Tanggung jawab apa saat yang paling penting? Tanggung jawab yang paling penting yang pertama itu adalah harta yang dia tinggalkan untuk beli kain kafan. Ya insya Allah cukup lah Pak. Insya Allah cukup lah, kain kafan kalau paling berapa gitu ya. Ya walaupun hal ini mungkin lebih relevan ketika di zaman Nabi SAW. Kenapa? Karena ketika mereka wafat biasanya harta yang ditinggalkan itu seadanya, bahkan nggak cukup. Gitu. Sebagaimana Mus'ab bin Umair ketika meninggal radhiyallahu an,
itu untuk beli kain kafan yang cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya pun juga udah nggak mampu. Ya, tapi kalau kita alhamdulillah di zaman sekarang, insya Allah kalau buat beli kain kafan sendiri cukup. Tapi ini tanggung jawab pertama. Itu sehingga apa yang kita tinggalkan untuk beli kain kafan. Atau bahkan ya kalau memang kita mau belinya sekarang, bagus, masya Allah. Gitu. Jadi kita ingat terus gitu ya. Sekarang kan udah dijual gitu ya, kain kafan bisa dibeli di toko-toko online dan segala macam. Muqaddaman ala dain. Nah, bayar utang ini merupakan prioritas kedua. Sebelum harta tersebut dibagi, maka dia harus tunaikan utangnya. Sehingga jangan dibagikan dulu warisannya. Kebalik. Justru harus ditunaikan hutang-hutangnya dia berapa, baru dibagi harta warisan. Wah, kalau ditunaikan utang, ntar keluarganya kita nggak dapat waris. Ya udah emang begitu hukumnya. Masa kita nggak dapat warisan? Lah, ini orang yang itu meninggalkan hutang, dan hutang itu harus dibayar, dibawa sampai mati, dan di akhirat bakal ditagih. Supaya nggak ditagih, ditunaikan sekarang di dunia. Walaupun dia udah wafat, hartanya masih ada, sebelum jadi harta warisan ditunaikan. Kemudian baru tanggung jawab yang ketiga itu adalah wasiat. Wasiat yang meninggal, sebelum hartanya jadi harta warisan, dia biasanya tinggalin wasiat bahwa harta saya wasiatkan sekian juta, sekian miliar untuk dipakai A, dipakai B, dipakai bangun pondok pesantren, dipakai untuk bangun sumur ya di mana. Nah, ini merupakan wasiat. Dan wasiat ini tidak boleh lebih dari 1/3. Kenapa? Karena dahulu ada seorang sahabat yang ingin mewasiatkan 1/3 hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Gitu. Ya, sebenarnya pengen ngasih lebih. Kata Rasul SAW, jangan lebih. Kenapa? Karena memang ahli waris ya ada haknya tersendiri. Rasul SAW kemudian bilang maksimal 1/3 wa thulutsu katsir. Dan 1/3 itu untuk dijadikan sebagai wasiat itu udah banyak. Sehingga 1/3 ini maksimal. Kalau semuanya udah ditunaikan, barulah harta tersebut sah untuk dijadikan sebagai harta warisan, baru bisa dibagi. Tetapi kembali ke pembahasan bahwa yang pertama paling wajib digunakan harta yang ditinggalkan itu adalah untuk membeli kain kafan. Fa illam yakun lahu ma'al, kalau memang udah nggak ada duit sama sekali, nggak meninggalkan apa-apa, beli kain kafan pun juga udah nggak mampu, fa ala man talzamuhu nafaqatuhu, maka bagi keluarganya. Kenapa? Karena nggak semua orang yang ketika wafat punya uang. Terkadang ada orang yang masih wafat, ternyata umurnya masih muda sehingga nggak punya apa-apa. Maka yang seperti ini, yang biasa menafkahi dia, maka merekalah yang membelikan kain kafan untuk orang tersebut yang tidak punya harta untuk membeli kain kafan. La yalzamuhu kafanu imra'atihi, kecuali bagi suami. Kalau misalnya si suami nggak harus untuk beli kain kafan dari istrinya. Kenapa? Karena biasanya istri pun juga punya harta. Istrinya punya harta, ya namanya adalah yang dikasih sama suami dan segala macam, maka dia nggak perlu memberikan kain kafan untuk istrinya, nggak wajib gitu ya, nggak harus ya, walaupun ya ini kan secara fikih gitu ya, walaupun kalau secara prakteknya masa sih suami beliin kain kafan untuk istrinya sendiri, nggak mau gitu ya. Emang apa sekesel itu dia sama istrinya? Ya ini secara fikihnya memang nggak wajib gitu. Tapi ya secara praktek di tengah-tengah masyarakat, ya udahlah, beliin lah. Yang lebih dari kain kafan juga udah biasa kita beliin. Ya masa tinggal kain kafan aja udah wafat juga kita malah pelit, jadi malah terkesan kurang baik di tengah-tengah masyarakat. Wa yusannu takfinu rajulin fi thalathi lafaifa bidin, dan untuk laki-laki maka hukumnya disunnahkan kain kafannya itu 3 lapis.
Kain kafannya disunahkan 3 lapis dan warnanya putih. Jadi kain kafan yang disunahkan itu adalah warna putih. Tapi boleh satu warna lain nggak ada masalah sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau dikafanin pakai batik, pakai yang lain gitu, nggak dosa, nggak dosa. Walaupun secara kebiasaan kok kain kafan ada coraknya, kok warnanya ada yang kuning, kok warnanya ada yang hitam. Kenapa? Karena memang yang disunahkan itu adalah kain kafan warna putih. Maka kebanyakan orang yang jualan kain kafan, maka ya warnanya pun warna putih, dan memang ini yang disunahkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma yubsaqu ba'daha fawqa ba'd wa yuj'alu al-hanut fi ma bainaha thumma yudau 'alayha mustalqiyan wa yuj'alu minhu fi qatnin baina al-yatayhi wa yushaddu fawqaha khirqatun mashquqatun tarafi katubban. Kemudian kain kafannya itu maka ditumpuk 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, seperti itu ya. Jadi ditumpuk di atas satu dengan yang lain. Jadi kain kafannya digelar 1, 2, 3 untuk laki-laki. Setelah semuanya digelar, barulah nanti siap untuk dibungkus. Adapun kalau untuk perempuan, maka perempuan ketika sebelum dikafan dia itu nggak telanjang bulat. Tapi ada pakaian dalamnya. Kalau laki-laki telanjang bulat tinggal dikafanin. Gitu. Tapi kalau perempuan, ya sebagaimana nanti kita singgung bahwa perempuan itu jumlah kain kafannya, jumlah layernya itu berbeda dari laki-laki. Jadi kalau misalnya laki-laki ini, sebelum kita ngomongin kafannya gitu ya, laki-laki telanjang bulat siap untuk dikafani. Kalau misalnya perempuan jangan telanjang bulat, tapi pakai dalaman. Hirqatun mashquqatun katubban. Jadi dia ada pakaian dalamnya. Wa yuj'alul baqi ala manafidi wajhihi wa mawadi'a sujudihi. Wa in tayyiba kulluhu fahasan. Maka jangan lupa nanti ada kita kasih wewangian, dan wewangian ini kalau misalnya mau diparfumin semuanya, seluruh badan diparfumin, seluruh kain kafannya ditaruh parfum, maka yang seperti ini lebih baik. Fahasa, insya Allah bagus, karena memang sebagai bentuk pemuliaan kepada mayit. Jadi kalau memang kita mau over gitu ya untuk wangiin si jenazahnya ini, maka insya Allah bagus. Thumma yuraddu taraful lifafati al-ulya ala shiqqihi al-ayman. Maka kemudian setelah ini kan jenazah, ya kan, kain kafannya digelar, jenazahnya taruh di atas, maka kita lipat ke kanan. Kita lipat dari kiri ke kanan. Kemudian dari kanan ke kiri. Diulang lagi. Seperti itu. Wa yuraddu tarafuha al-akhar fawqahu. Jadi diulang. Set. Maka kemudian setelah semuanya beres, jangan lupa itu untuk wa yuj'alu aktsarul fadil inda ra'sihi. Ketika nanti kita mau bungkus, maka di bagian kepala itu dilebihkan. Jadi kalau misalnya ini jenazah, kalau kaki itu memang pas supaya bisa membungkus, kalau kepala ada lebihannya supaya ada tali pocongnya, supaya ada yang ada beginiannya di mayatnya. Jadi memang kenapa ada simpulnya itu untuk menunjukkan bahwa kalau ada simpul berarti itu bagian kepala, supaya ntar jangan sampai ketukar. Kenapa? Karena memang kepala itu dimuliakan, sehingga
dilebihkan di bagian kepala supaya kelihatan ada simpul bahwa menunjukkan ini adalah bagian kepala. Tsumma yaqiduha, kemudian diikat simpulnya. Nah, ini yang namanya tali pocong. Tali pocong kalau bahasa Indonesianya ya mungkin bahasa Jakartanya. Tali pocong ini diikat, wa tuhallu fil qabr. Nanti ketika kita taruh di liang lahat, baru tali pocongnya itu dilepas. Baru tali pocongnya itu dilepas. Sehingga tali pocongnya itu memang diikat sehingga membentuk simpul, baru nanti taruh di liang lahat, disunnahkan untuk dilepas. Jadi nggak wajib. Ya makanya ada sebagian khurafat gitu ya. Jangan lupa, jangan ini untuk dilepas tali pocongnya. Karena kalau nanti nggak dilepas tali pocongnya, dia akan bangkit, datang lagi ke rumah kita. Pak, mohon maaf, tolong dilepas tali pocong saya. Ini kita tahu khurafat sebenarnya ya. Gitu. Tapi ya kenapa khurafat? Ya kita tahu yang seperti itu nggak benar gitu ya secara akidah. Tapi secara hukum fikihnya itu kenapa? Karena memang hukumnya itu sunnah untuk melepas tali pocong ketika sudah taruh di liang lahat. Sebelum ditaruh, ketika dikafanin, memang kita ikat. Ketika dikafanin kita ikat. Nanti ketika kita taruh di liang lahat, memang disunahkan untuk dilepas kembali. Wa tukaffanul mar'ah. Jadi kalau laki-laki itu 3 lapis kain kafan. Tapi kalau perempuan, maka dia fi khamsati athwab, maka dia ada 5 layer. Dia ada 5 layer. Maka layer yang pertama itu adalah izar wa khimar wa qamis wa lifafatain. Jadi kalau perempuan itu ketika mau dikafanin, dia jangan telanjang bulat, tetapi dia tetap memakai pakaian. Ada pakaian bawah, ya kan, rok. Pakaian atas, ya mungkin ya kaos atau daster yang lengan panjang, kemudian khimar, kerudungnya, kemudian jadi udah 3 gitu ya, yang menutupi bawah dari pinggang ke bawah, badan sampai lengan panjang. Ini udah 2, kerudung 3. Ketika sudah pakai tersebut, baru ditutupin kain kafan 2 lapis. Jadi kalau laki-laki telanjang bulat langsung tutup kain kafan. Kalau perempuan dipakein pakaian, baru dilapisin kain kafannya itu 2 lapis. Yang menunjukkan dari sini kita ketahui bahwa memang perempuan itu jangankan ketika hidup, ketika wafat sekalipun, memang permasalahan auratnya itu lebih ditekankan di dalam Islam. Sehingga kita kalau misalnya melihat perempuan itu menutup aurat, itu harusnya kita apresiasi. Walaupun baru nutupnya sedikit, ya nggak apa-apa, dia udah usaha. Justru jangan dijelek-jelekin. Alah, pakai jilbab kok begitu. Itu masalah lain. Tapi setidaknya dia udah pakai jilbab, berusaha untuk pakai jilbab. Masa jilbabnya jilbab pendek? Daripada nggak pakai sama sekali. Udah pakai jilbab kok pakainya ketat dan segala macam. Ya namanya juga proses. Semua orang berproses, dalam menutup aurat itu berproses. Gak ada yang tiba-tiba hari ini, besok tiba-tiba udah berubah drastis. Itu mah sahabiat gitu. Zaman Nabi SAW, para wanita sahabat Nabi SAW, iya langsung begitu gitu. Jadi ketika ayat hijab turun, itu langsung tutup semuanya total, syar'i langsung. Tapi kan itu sahabat Nabi SAW. Adapun apalagi zaman kita, maka hendaknya kita apresiasi, walaupun prosesnya lambat, walaupun prosesnya sedikit demi sedikit, ya, tapi jangan dinyinyirin karena memang ya dituntut mereka itu untuk menutup aurat, dan menutup aurat untuk full secara syar'i itu butuh proses. Dan di sini pun sampai wafat sekalipun, cara menutup aurat antara wanita dengan laki-laki itu dibedakan, sehingga kita pun harus mengetahui bahwa oh iya, masalah aurat wanita ini lebih ditekankan, sehingga kalau memang ada usaha ke arah ke situ, hendaknya kita bisa apresiasi lebih. Dan yang sudah menutup jilbab secara syar'i, udah masya Allah. Itu udah masya Allah.
Artinya udah jangan lagi udah dinyinyirin kayak bagaimana, udah. Jangan apalagi sampai kita celah. Itu kenapa? Karena memang tuntutan Islam kepada para wanita muslimah itu untuk menutup aurat lebih ditekankan dibandingkan laki-laki, sampai ketika wafat sekalipun penutupnya atau layernya pun dibedakan. Wal wajibu thawbun yasturu jami'ahu. Dan kalau memang sebenarnya kain kafan 3 lapis, pakai layer dan segala macam, ini hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah 1 lapis yang bisa menutupi seluruh auratnya. Ini yang wajib. Artinya batas minimum. Batas minimumnya itu adalah 1 helai bisa menutupi semuanya. Ah udah, kalau misalnya batas minimumnya terpenuhi, ya udah alhamdulillah, berarti nggak ada dosa. Nggak ada dosa. Alhamdulillah, yang penting udah punya 1 kain bisa menutupi, berarti udah beres. Udah beres. Adapun kalau kita mau mengikuti, ya ada kelebihan, mau mengikuti sunnah, mau beli 3 lapis, mau beli 2 lapis untuk yang perempuan, sisanya itu pakai busana dan segala macam, maka yang seperti ini jauh lebih baik. Tapi kalau nggak punya, maka setidaknya 1 lapis, maka ini yang ada di batas minimumnya. Batas minimum. Maka setelah dikafanin, maka kita siap untuk melanjutkan prosesi jenazah. Kita antar jenazahnya, ya biasanya kalau di sini berarti ke masjid, dan siap untuk kita sholatin. Maka as-sunnatu ayyakuma al-imamu inda sadrihi wa inda wasatiha. Maka imam yang menyolatkan itu adalah berdirinya, kalau misalnya jenazahnya laki-laki berarti di dadanya jenazah, kalau misalnya jenazahnya perempuan maka di pinggangnya, di pinggang. Dan seperti ini udah ma'ruf gitu ya, sama-sama kita ketahui bahwa ya kalau misalnya jenazahnya laki-laki dirinya di dada, bagian dada sejajar sama dadanya jenazah, dan kalau perempuan di pinggang. Wa yukabbiru arba'a. Dan namanya sholat jenazah, ya sama-sama kita ketahui, sholat yang gak ada rukuknya, takbirnya itu 4 kali. Yaqra'u fil ula ba'da ta'awudhi al-fatihah. Maka dalam takbir yang pertama baca ta'awud, Allahu Akbar, kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tsaniyah katasyahhud. Kemudian takbir yang kedua kita membaca sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang kita biasa baca ketika tasyahhud. Nah, ini takbir yang kedua. Takbir yang ketiga, ini di sini adalah doa, dan doanya wa yad'u fi tsalitsati fayaqul. Doanya memang panjang. Kalau yang paling pendeknya itu adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau misalnya mau diganti dhamirnya untuk yang perempuan, Allahumma ighfir lahu warhamha wa'afiha wa'fu anha, boleh. Ini yang paling pendeknya. Tetapi yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya panjang. Sebenarnya panjang. Sunnahnya panjang. Makanya kalau misalnya ya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang haji atau umroh, itu kalau takbir ketiga kadang-kadang kita sampai bertanya-tanya, ini imam lama banget takbir ketiganya gitu ya, lama banget, emang baca apa sih? Karena bacanya memang panjang. Kalau mau dibaca seluruhnya maka itu panjang. Apa sih memang doanya? Doanya Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana innaka ta'lamu munqalabana mathwana wa anta ala kulli syai'in qadir. Ini doa yang pertama. Oh, belum selesai, Pak. Masih ada doa yang lain. Doa lanjutannya. Jadi ini doa yang pertama. Di mana doa yang pertama ini biasa dipanjatkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk mendoakan orang-orang yang ya semuanya. Kata Nabi SAW berdoa, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang masih hidup dan yang sudah wafat. Wa syahidina wa ghaibina.
baik yang hadir prosesi jenazah maupun yang enggak hadir prosesi jenazah. Wa saghirina wa kabirina, baik yang tua maupun yang muda. Wa unthana wa dzakarina wa unthana, mau laki-laki mau perempuan. Innaka ta'lamu munqalabana wa mathwana, karena sesungguhnya engkaulah yang mengetahui akhir di mana nanti kami itu akan ditempatkan di akhirat. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau atas segala sesuatu itu maha mampu. Baru lanjut kepada doa yang kedua. Doa yang kedua, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islami wa sunnah, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alaihima. Ini doa bagus, Pak. Ini doa bagus kalau bisa diajarkan kepada anak-anak kita. Pada anak-anak kita, supaya apa? Supaya jadi doa tambahan buat kita. Bukan cuma Rabbighfirli wa liwalidayya doang, tapi kita ajarkan doa ini. Sebenarnya doa ini dibaca ketika sholat jenazah, tetapi kalau di luar sholat jenazah pun kita doa dengan lafaz yang seperti ini bagus. Apa isi doanya? Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi alal islami wa sunnah. Ya Allah, barang siapa yang masih engkau panjangkan umurnya, maka wafatkanlah dia di atas Islam dan sunnah. Hidupkanlah dia di atas Islam dan sunnah. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alaihim. Dan ketika engkau wafatkan pula di atas Islam sunnah. Sehingga ini merupakan doa yang kalau misalnya anak kita doain kita, bunyinya, ya Allah, orang tua saya yang masih saya kasih umur, maka isilah umur tersebut dengan Islam dan sunnah. Dan wafatkanlah dia di atas Islam dan di atas sunnah. Jadi bagus, Masya Allah. Jadi anak kita doain kita bukan cuma sekedar panjang umur doang, tetapi umurnya pun diisi dengan apa, itu juga disebutkan. Sehingga kita ajarin anak-anak kita, bagus Masya Allah doanya. Bagus Insya Allah doanya, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi alal islami wa sunnah, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alaihima. Insya Allah kalau di Google ketemu, minta dihidupkan dan dimatikan di atas Islam, doa jenazah, insya Allah ketemu. Bisa kita ajarkan untuk anak-anak kita ya, karena ya rata-rata dari kita yang hadir ya kemungkinan juga udah nggak ada orang tua gitu ya. Tapi kalau memang masih ada, maka ini pun bisa kita baca. Kita baca, ya Allah, orang tua saya yang masih hidup, tolong isi kehidupannya dengan Islam dan dengan sunnah. Dan ketika engkau mau wafatkan dia, ya Allah, wafatkanlah juga di atas keduanya. Maka Masya Allah. Kemudian ini doa yang kedua. Doa yang ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, ini yang tadi kita bahas. Jadi kalau kita cuma mau ngambil potongan yang itunya doang, ya udah, itu yang minimumnya. Tetapi sebenarnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu itu bukan cuma sampai situ doang, tapi doanya sebenarnya bisa lebih komplit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, berikanlah rahmat kepada dia, wa'afihi wa'fu anhu, maafkanlah segala dosa-dosanya, wa akrim nuzulahu, maka muliakanlah kuburannya, wa ausi mudkhalahu, perluaskanlah kuburannya, waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad, dan bersihkanlah dia dengan air, dengan salju, dan dengan embun. Kenapa? Karena tiga hal ini adalah tiga hal yang bisa digunakan untuk membersihkan ketika di dunia. Jadi ketika kita di dunia, kemudian kita ada najis, maka najis tersebut itu bisa dibersihkan pakai salju, pakai air, dan pakai embun. Bisa gitu ya. Dan sebagian ulama bahkan mengingatkan bahwa permasalahan embun ngapain sih disebutin gitu. Kenapa? Karena embun kan kecil banget gitu. Masa iya kalau kita mau bersihin najis, embunnya dikumpul-kumpulin jadi air? Ya iya emang begitu gitu. Tapi ngapain disebutin oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Ya sebagian ulama menjelaskan kenapa? Karena seseorang itu ketika dia berdosa di mana ya kan kita semua wafat ya, membawa dosa gitu ya. Mudah-mudahan semua dosanya sebelum kita wafat udah kita taubatin.
Tapi keumuman manusia ketika dia wafat membawa dosa, maka dan Nabi SAW kemudian bilang, bersihkanlah dia dengan air, dengan salju, dengan air dan dengan embun. Kenapa? Karena ketika dengan salju dan dengan air, maka kalau memang pembersihannya itu baik, dia itu akan menimbulkan embun-embun kebaikan. Sama kayak kita, Pak, kalau misalnya kita mau membersihkan najis-najis dosa kita, maka pembersihan yang baik dari dosa kita itu akan menimbulkan embun-embun kebaikan. Menimbulkan embun-embun kebaikan. Justru kalau misalnya setelah kita bersihkan nggak timbul embunnya, ya kan? Tobat sambel, nggak ada embunnya, nggak ada jejak pembersihannya, itu sebenarnya dipertanyakan, ini sebenarnya benar-benar dibersihin apa enggak sih? Makanya Nabi SAW mengucapkan tiga-tiganya, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barr. Ya Allah, mandikanlah dia dengan air, dengan salju dan juga dengan embun. Ya, filosofinya ke arah sana menurut sebagian penjelasan para ulama. Wa naqihi minadz-dzunubi wal khataaya. Bersihkanlah dari segala dosa-dosa dan kesalahan. Kama yunaqqi thawbul abyadu minad danas, sebagaimana layaknya pakaian putih itu ketika dibersihkan. Jadi Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala jenazah ini dibersihkan dari seluruh dosa dan kesalahan layaknya pakaian putih yang sudah dibersihkan. Kenapa disebut pakaian putih? Karena memang pakaian putih kalau bernoda otomatis bisa dilihat nodanya. Sehingga seakan-akan ini merupakan kalimat yang baik dari Nabi kita SAW. Ya Allah, bersihin dengan bersih banget tanpa ada noda sedikit pun. Tanpa ada noda sedikit pun. Wa abdilhu daron khairan min darihim. Kemudian Nabi SAW juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ganti akhiratnya itu jauh lebih baik daripada dunianya. Jadi, kalau memang ternyata pasangannya ketika hidup itu lebih banyak nyusahin, ganti juga. Ganti juga gitu. Ganti juga. Ya walaupun nanti di surga itu ya kita dikumpulkan sesuai dengan pasangan nikah kita yang terakhir. Pasangan nikah kita yang terakhir. Makanya para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak ada yang nikah lagi. Ya karena nggak mau ngapain gue nikah lagi ntar di surga, beda pasangannya gitu. Kayak begitu, karena kita nanti dikumpulkan sesuai dengan pasangan nikah yang terakhir kalau mau gitu ya. Wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Wa a'idhu min adzabil qabr wa adzabin nar wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi, dan hindarilah dia dari permasalahan azab kubur, luaskanlah kuburnya dan berikanlah cahaya terhadap kuburannya. Karena ketika dikubur maka defaultnya itu ya, namanya kuburan gelap. Yang bisa menerangkan kuburan-kuburan kita itu adalah amalan sama doa-doa. Sehingga kalau misalnya kita ketika dikubur bawa amalan, alhamdulillah insya Allah kuburannya terang. Ketika kita udah dikubur ada yang doain kita, insya Allah kuburannya bisa makin terang. Nah, ini doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kalau misalnya kita mau baca masih ada tambahannya sebenarnya. Jadi memang panjang. Kalau mau dibaca semua, masya Allah, itu semua akan terasa lama gitu ya, terasa lama. Wa yaqifu ba'da rabi'ah qalilan. Adapun setelah kita doa di takbir yang ketiga kemudian masuk ke takbir yang keempat, maka di takbir yang keempat di sini ulama berselisih apakah di situ ada doanya atau enggak. Ada yang bilang ya di takbir yang keempat itu juga ada doanya. Kalau di sini penulis dia berpendapat bahwa di takbir yang keempat itu enggak ada doanya. Jadi cuma Allahu Akbar, diam sejenak, kemudian salam. Ya makanya kalau misalnya ya kembali lagi ya, kalau misalnya kita ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, sholat jenazahnya itu giliran takbir yang ketiga lama banget, giliran takbir yang keempat langsung salam.
Ini takbir yang keempat ini baca ya, takbir yang ketiga kita penasaran mereka baca apa kok lama banget. Takbir yang keempat mereka baca apa kok cepet banget. Gitu. Karena mereka berpendapat bahwa di takbir yang keempat itu nggak ada doanya. Jadi dia cuman formalitas Allahu Akbar kemudian salam. Jadi nggak ada yang dibaca. Wa yaqifu ba'da rabi'ah qalila. Maka istirahat sejenak setelah takbir yang keempat, wa yusallimu wahidatan an yamini. Dan ketika sholat jenazah maka salamnya disunahkan itu sekali ke arah kanan saja. Jadi beda dengan sholat biasa. Kalau sholat biasa disunahkan salamnya itu 2 kali. Bahkan ya, termasuk rukun gitu ya. Salam pertama rukun, salam kedua bahkan di dalam madzhab Hambali juga rukun gitu. Tapi kalau misalnya di sholat jenazah maka yang disunahkan itu cuma sekali salamnya. Jadi assalamualaikum warahmatullah, selesai. Dan ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah ngeliat gitu ya ketika lagi haji dan umroh, ngeliat ini orang kok salamnya cuma sekali, atau mungkin dengernya kok cuma sekali ya? Ya Anda dengar kalau misalnya imam-imam situ cuma assalamualaikum warahmatullah. Habis itu udah. Beda sama kalau sholat biasa itu ada 2 kali salam. Kenapa? Karena memang secara sunnahnya maka sholat jenazah itu salamnya cuma sekali ke arah kanan. Kalau mau 2 kali nggak dosa insya Allah. Boleh. Kalau 2 kali nggak dosa boleh insya Allah. Tetapi yang lebih ditekankan dia sekali ke arah kanan. Wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbirah. Dan jangan lupa untuk mengangkat tangan setiap kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang enggak mengangkat tangannya. Jadi ini pendapat kecil ya, sebagian kecil ulama bahwa tidak mengangkat tangan ketika sholat jenazah. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Adapun pendapat mayoritas ulama, maka dia diangkat setiap kali takbir, dia diangkat tangannya. Nah ini insya Allah yang bisa kita sampaikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk insya Allah pertemuan terakhir, yaitu prosesi mengantar jenazah ke kuburan. Bagaimana nanti bentuk liang lahatnya, ditaruhnya, bacanya apa, diadepin kemana, kemudian setelah itu ada doa apa enggak, dan seterusnya dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang ingin tanyakan silakan.